قلبي يا قلبي
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجمال من التصديق بها والإذعان أسقط بها بسجودها لإيمان القواعد فتنوع على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من قربه ونقله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في زمرة الجليل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أقرها من منا تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها بالبحر والبر اللهم صل وسلم لأجل صلواتي وأجمعها وأزكى تحياتي وأوسعها على هذا الحق الذي وفى بهذه العبودية وبرز فيها بالخلقة والكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويختم بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir dalam rangka peringatan hari besar Islam, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah atau bertepatan pada tahun 2026 Masehi. Salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini adalah termasuk umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia mendapatkan syafaat diakui sebagai umat, di akhirat mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW ketika kita mempertanggungjawabkan segala amal ibadah yang kita perbuat selama hidup di dunia. Bapak Ibu jamaah, undangan peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kami muliakan, yang kami hormati para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru di sini telah hadir, khususnya guru kita, guru kalau lebih terkenalnya Guru Udin atau Kiai Haji Muhammad Zofaruddin. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan dapat mensiarkan agama, dan kita sebagai pengikutnya dapat mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua RT, para ketua masjid, musola, langgar, para imam, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, pertemuan kita, acara kita pada malam hari ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami minta kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Zofaruddin untuk memimpin doa. على هذه النية وعلى كل ما نشط الصالح وإلى حضرة النبي محمد وآله الكرام شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة.
كل حال وجل أولادنا من الخير والخير والخير نحن نبعد عنه من الأولى من مقدمنا عنه التوسل ربنا حق من أيام وجل رب اجعل قلوبنا نورا واجعل قلوبنا نورا واجعل قلوبنا بحق سيدنا يا الله يا الله يا محمد يا الله يا سيدنا الله ربنا لا تحملنا اللهم صل على سيدنا محمد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan ketua panitia dengan atas nama mewakili panitia penyelenggara. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada para donatur dermawan yang sudah membantu baik berupa dana ataupun tenaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas pahala dan kebaikan. Kemudian memohon maaf apabila cara pada
kesalahan baik ucapan, tingkah laku, perbuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan rahmati kita sekalian. Kemudian acara yang keempat, tausiah atau ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Muhammad Zulkarnain. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausain aw adna wa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Yang kita muliakan seluruh dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Kemudian yang kita muliakan seluruh tuan-tuan guru kita, baik yang ada tempat yang mulia ini maupun beliau berada pun dimanapun beliau berada. Juga yang ulun muliakan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung pinggiran ini. Kemudian qori yang membaca Quran, ibu-ibu yang telah mengumandangkan maulid Nabi atau pembacaan maulid Al-Habsyi dan pembacaan qasidah-qasidahnya. Juga yang ulun muliakan para panitia separatan, termasuk ayahnya kita Pak Haji Johan, Pak Haji Johan, juga banyak yang lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita berkumpul di tempat ini dalam acara perayaan Isra Mi'raj dengan harapan, dengan doa, dengan memperingati perayaan Isra Mi'raj ini, mudahan kita semua menjadi orang yang dirahmati oleh Allah di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita tidak henti-hentinya mengucapkan kepada Nabi Agung, Nabi yang tercinta, Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebenarnya ditulis oleh Allah, dimasukkan oleh Allah di dalam hadrat Nabi dan menjadi umat Nabi yang kita selalu dibantu dan disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, perayaan Isra dan Mi'raj ini adalah perayaan yang setiap tahun kita laksanakan. Karena Isra Mi'raj ini adalah perjalanan dan naiknya Nabi kita ke atas langit. Isra dari masjid ke masjid sampai ke Baitul Maqdis, kemudian dari Masjid Maqdis maka naik beliau menuju ke atas langit sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di paling tempat yang tidak dikenal oleh makhluk yang lain, ngarannya Hadratul Qudsiyah, yang ada itu hadrat bertemunya Nabi kita dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi perayaan Maulid, perayaan Mi'raj ini adalah tiap tahun dilaksanakan. Ini adalah termasuk salah satu pembuktian bahwasanya kita ini ingat lawan Nabi, sayang lawan Nabi. Nah, jadi acara nangka ini menunjukkan rasa sayang lawan Nabi, rasa mahabbah lawan Nabi. Maka kalau kita mencintai Nabi, nantinya akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang yang ia cintai. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu beserta orang yang ia cintai. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelum ulun melanjutkan acara, ulun dulu melanjutkan pembicaraan, ulun undangan lempian dulu. Malam Senin di rumah acara. Mudahan kau hadir berdatang acara Mi'raj, kemudian haul guru tabarukan, kemudian haul abah ulun dan jami'il muslimin wal muslimat kita doakan. Mudah-mudahan barakah kita mendoakan jami'il muslimin, kita barataan dikumpulkan lawan orang muslimin umat Muhammad di dalam surga Allah Ta'ala beserta Nabi Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau orang kadang mengenal Rasulullah, maka pasti kada kenal. Kalau ia kada kenal, berarti kada tahu. Mun kada tahu, ia nak untung bebarangan. Kenapa? Karena ia kada tahu. Disambatnya Nabi yang kayak kita, disambatnya Nabi biasa-biasa. Itu karena kebungulan, artinya karena kada tahunya. Nah, kalau bubuhan tinggiran ini, bubuhan isap kalinya kampung apa? Tinggiran, paliman lah. Nah, paliman air putih, ya sebagai air putih. Air putih, ini bukan bahaya sudah. Bila acara merah, ramai di sini. Acara Maulid ramai di sini. Kenapa? Memang abah-abah pian bahari, keluarga pian bahari memang mempelajari dalam impian. Makanya keturun ke murid, cinta lawan Nabi itu kada mau hancur, kada mau pudar, jalan terus. Amun nang mulai itu di medsos loh. Banyak nang tahu di Maulid, kada tahu di Mi'raj. Kenapa? Karena kada tahu lawan hakikat Muhammad, hakikat Nabi kada tahu. Makanya wali sembarangan, Nabi sama kayak kita. Nabi dipadahkannya macam-macam. Alhamdulillah, orang memulai dipadahkannya kita ini model mengkultuskan Nabi. Padahal kita kan mengkultuskan, kita membesarkan Nabi Muhammad. Kayak apa kita membesarkan? Seperti anak membesarkan orang tua, kayak apa? Seperti orang kantor membesarkan bosnya, ya kan? Dibesarkan, dimuliakan. Dan ini patut sekali Nabi Muhammad ini dasar bujur-bujur hebat, perlu dibesarkan, perlu dibesarkan. Nah, membesarkan Nabi ini perlu, karena Nabi kita hari-hari menyambat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah bertulisan asyhadu an la ilaha illallah, nama Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bertulisan nama Muhammad. Dua nama ini bertulisan berarti orang hebat. Begandeng nama Allah dengan nama Nabi, begandeng, bertatai. Berarti orang yang bertatai nama Allah, orang hebat. Setiap orang berkata hebat. Kalau orang besar jadi hebat. Yang paling hebat Allah. Bertatai lawan kekasihnya Muhammad. Warafa'na laka dzikra. Oleh karena itu, membaca aja kita kada paham. Iya seperti kenapa dibuat? Karena luar biasa nama Muhammad itu. Jamaah sekalian rahimakumullah.
Nabi kita SAW di Isra di-Mi'rajkan. Ini di Quran dijelaskan. Isra-nya subhanalladzi, Mi'rajnya wan najmi idza hawa. Itu kan zaman ini ada, jadi kalau percaya kalau Mi'raj Qurannya ada, macam-macam tafsirnya macam-macam. Padahal Nabi kita lawan Nabi kadang mau kurang lebih kayak apa? Padahal Nabi seorang, iya kada. Nabi Muhammad itu Nabi kita dikubur ditakuni, waman nabiyuka marabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka dikubur takun malaikat, berapa binimu? Berapa anak ikam? Butuh ikam panjang tuh hendak ada? Iyalah. Yang ditakuni siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Kada lacah, kada lacah di dunia Nabi, kada pandai lawan Nabi, kada pintar lawan Nabi, kada paham lawan Nabi. Nah kayak apa? Hendak kena bingung, nganga itu kena. Ditakuni malaikat, waman nabiyuka. Pertanyaan di dalam kubur sudah disiapkan oleh malaikat, siapa nabimu? Berarti nama orang besar. Sebab kalau orang sudah mengerti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, paham ingat, maka di dalam kubur selamat. Nah bukuhan pian ini bukuhan orang-orang selamat. Kenapa? Karena sudah ada isi kartu, sudah kartunya la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Orang ke bioskop aja tuh, mungkin ada karcis, masuklah. Masuk, bukan karcis. Mau kurang di bioskop tuh ada karcis, bahari karcis, ya Allah. Di WC bahari, Isbat Citra, Mahakam bahari, paling indah bahari. Nah, karcis, nah. Muntah tukar karcis banyak. Mahakam, tak tukar lawan pariangan, ada boleh masuk. Tak tukar aja bakar kis, tak tukar. Apalagi kan bakar kis. Marginnya kada mau masuk. Nah kita ini masuk surga ada karcisnya, karcis surga la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Makanya Nabi Adam alaihi salam beliau melihat ke bumi, melihat ke langit. Waktu di surga ternyata di araf itu tidak ada kalimat lain yang dilihat Adam kecuali la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Orang begitu mau lahir, begitu lahir diadzankan, kakak-anak itu diadzankan lahir. Kenapa diadzankan? Karena kakak itu kada bisa adzan seorang, makanya diadzankan. Imbah diadzankan, diadzankan supaya apa? Supaya telinganya, padahal kakak-anak itu ibu-ibu sekalian kan kakak-anak itu belum mendarah lagi, dijangarakan Nabi Muhammad, dirakamkan dulu dua nama tuh. Kalau pokoknya Pak Haji Johannya nah sidin kan berduit bawanya sugih ya, ini berbeda-beda. Masa itu aja sama aja Bang Ula. Imbah itu begitu lahir anak sidin semalam ada kasih memperkenalkan diri ulun nih. Kalau Bang lahir udah Pak Johan, abah hikam ngarannya Haji Johan, aku orangnya. Ada kayak itu. Nang pertama-tama dikenalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Alhamdulillah tadi jam setengah 12 anak ulun Muhammad tuh bininya kan betiaran. Karena kawin dengan bininya, jangan bininya. Nah betiaran lahir gede pas 7 Rajab. Jangan ada laki-laki. Nah begitu lahir anak ulun Muhammad mengadakan cucuran lah. Apa aja asyhadu an la ilaha illallah kanan. Imbah itu ini ajan kanan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kiri, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua nama. Ini modal. Imbah itu pulang masuk Islam pulang. Kan kita ini kan bila sudah akhir balik mengucap kalimat syahadat kita supaya kita ini tahu rukun Islam. Seorang anak di rumah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bujur-bujur mengucapkan itu. Hidup
dimodali dengan 2 kalimat rukun Islam 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk apa? Modal hidup 2 kalimat syahadat. Orang kada Islam, imbah itunya hendak Islam, maka syaratnya mesti mengucapnya, mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau kada sah Islamnya, berapa nama? 2 aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi sebelum kasih ini orang dia bin asad mengislamkan orang dan alhamdulillah. Nih, itu diselamat bisa ada kan dia. Sembahyang pulang. Makanya sembahyang wajib belajar. Kenapa ilmu Nabi di situ? Di dalam rukun sembahyang ada ngarannya tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal itu adalah sunat abad, tasyahud akhir adalah wajib menjadi rukun sembahyang. Yang kedua. Nah, di dalam tasyahud itu kenapa dinamakan tasyahud? Karena duduk tasyahud itu karena duduk tasyahud itu di situ mengandung syahadat, syahadat Allah, syahadat tauhid, syahadat Rasul, syahadat yaitu syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. 2 macam, 2 kalimat syahadat ini ada di sembahyang. Sembahyang yang mungkin ada buat 2 syahadat, ada sah sembahyangnya. Sembahyang juga anu kada buat 2 nama di salawat pulang. Salawat itu ada 2 nama. Allahumma, yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Allahumma ngalakan Allah sholli ala Muhammad dan Nabi dibuat di sembahyang. Imbang itu pulang hendak mati sidin tadi. Kenapa? Karena nafasnya pada habis sudah. Maka dizikirkan pulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, disangwi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati sidin, dakhala jannah, masuk surga. Masuk surga. Kenapa? Karena 2 nama di dalam dirinya sudah. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jangan mengeluarkan, jangan sampai keluar nama yang 2 itu di awak kita. Pelihara nama Allah, nama Muhammad. Ini tadi para matian sudah nih. Ini berapa mahijahan? 16. Matian ini nak 70 sudah. Nunggu waktu aja lagi. Berataan nunggu waktu biar. Mudah-mudahan panjang umur sampai 100 rawi. Kawan nama ini dihitung lagi. Iya. Jangan dianggap enteng. La ilaha illallah Rasulullah. Kurang apa dia bersalawatan kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikam hari-hari sembahyang mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikam hari-hari membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ikam hari-hari membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masa ada paham yang dibacanya itu apakah sebagai bacaan aja? Dihayati. Guru sekumpul sidin mahayati yang ini mengamalkan, bahkan di karam di hadrat Sayyidina Muhammad. Makanya karamat karamat sidin itu karena kada mengisahi sir Nabi Muhammad mulai awal sampai akhir. Nang disasah orang itu bukan jahilnya, tetapi sir magnetisnya yang ada di dalam guru sekumpul. Ada mahabbah, ada sinyal Muhammad di awak guru sekumpul. Di awak kita ada juga di wali-wali, cuma sidin berhimat. Sidin berhimat tahu ada barang melarang loh. Dihimat ya sidin. Di apa tuh ada permata lah.
dibasuh hari-hari, dilap hari-hari. Gini kan punya Tuhan meranjak dilap bagus Biar Tuhan umur 90 dilap, baliran dilap. Cuma menyusul kalau punya kita keracunan keracunan dia orang tua Tuhan itu keracunan itu. Itu sugih umur 10 tahun. Nah, langsung bahasa apa? Kawinnya 2 hari aja mati lagi. Biru untung sakalnya tak isap susuran kada luar sah. Namunnya awak kita ini dipupuri gue. Di apa lagi tuh? Diudui. Nah, udu ya kalau bawa ke muntung pulang disalawati diuji Nabi, baca Quran, insya Allah nur Nabi ada di muntung, di hidung ada nur Nabi, di telinga ada nur Nabi, di mata ada nur Nabi, di awak ada nur Nabi. Akhirnya kita diliputi oleh nur Nabi. Guru sekompolnya kayak itu akihannya Allah sebenarnya. Makanya luar biasa. Nah kita tahu orang hadir dari haul. Banyak orang itu menghorong sir-sir itu. Jadi yang di dalam hebat mau keluar nang jahil itu pak sampai sini kamu bagi-bagi berkah lawan kita berkah karena berkat nur nang ada di awak sendiri itu. Ya kah? Nah awak mungkin di awak ke orang ada percaya lawan nur. Bubuhan habis kan banyak ada di nur tuh. Dipandangnya apa kan? Padahal nur itu kadang ngalih. Nur itu ngalihnya sinyal. Orang tuh bisa HP. Nih kan, bagi si HP, bahaya ini HP, nang jadi berfungsi itu karena ada sinyal, itu kada boh. Pian kayak apa itu kan HP larang HP kan di Jerman Barat lagi di Jerman. Mereknya orang kada merek aja nang larang banget. Apa Amerika umpamanya apa mereknya larang tuh? Ibu tahu punya larang iPhone. Mun kira-kira kada bersinyal, kawal lah pian menelpon. Jadi yang penting itu sinyalnya, apa yang penting? Keduanya boleh. HP yang ketemu sinyalnya kada jalan. Keduanya, mun kada bersinyal HP nya. Itu, ya kalau cuma yang paling utama itu sinyal apa? Ada sinyal di channel sinyal signal itu. Nah, kalau bertakon pian percayalah sinyal itu ada. Percaya kada? Bubuhan kau ia percaya sinyal itu ada. Sudah nur, bukan percayanya, udah. Padahal sinyal itu bahasa elektronik, bahasa fisika macam-macam. Kalau bahasa kita ya nur. Nah, kalau bertakon pian salah ke HP-nya. Pian tahu di sinyal, pian pernah ketemu dengan sinyal itu. Udah begini. Nah, pian bukan kali ini sinyal ketemu lah. Tapi pian percayalah sinyal ada. Percaya kok? Pernah pian melihat lah. Kenapa pian percaya orang HP ada sinyal? Kenapa pian percaya? Kenapa lawan sinyal Muhammad? Kada percaya. Lawan sinyal Muhammad, kenapa orang ada percaya? Lawan sinyal HP, percaya? Bunga. Pian di sini percaya, makanya pian percaya dua sinyal ini, apalagi sinyal Muhammad. Nur HP, ini ada nurnya kayak HP. Nur itu kita kan tahu kayak apa sinyal itu, putihkah hijau kah? Kita tahu kita, abang kah putih kah? Yang penting ada. Bila menyambung sinyal namanya. Ini ada cinta dua nabi kok, ada keganangan dua nabi. Nah, keganangan di hati lawan nabi, cinta membesarkan nabi, itu ngaranya sinyal gue. Luas sinyal tuh macam-macam. Di HP ada sinyal, di langit ada sinyal, di bumi ada sinyal, di mana-mana. Ayo orang kalau ini kan kawin lebih nyuruh itu, ada pernah kenal ke hari? Orang di hulu, orang di sini lah. Ada sinyal.
udah kawin bang, ulun di rumah, inya mandi, singa, ini gosok-gosok aja kayak gitu. Udah kamu, ulun kamu layangan, dah hari, wah ini kan bertuaan juga sudah, tapi perlu dianungkan lagi ya. Hansinya bu, biar gagah, mungkin ada mesinnya. Oh gagah, cuma sih, nah, biar kayak Pak Haji Tuhan ini, Tuhan sedikit, Tuhan sedikit, sinyal buat sini. Kaget, paham kamu benar tuh? Biar dihiga baik, biar di samping makam Rasulullah. Mun sinyal ada, biasa-biasa orang berziarah di makam Rasulullah. Apa itu ya? Ada sinyal, sinyal lain lah. Ada sinyal kan? Ini orang kemarin saya di YouTube kan gimana kah? Atau kisah ini juga. Soalnya aku udah dikisahkan kakak-kakak kita yang bukan dikisahkan kisah Nabi dapatkan pemahaman doktrin hubungan nama Wahabi dan ya sudah iya kan ada lagi kesalahatan. Jangan sampai kita mengaji orang yang menyesatkan kita ini jalan yang lurus kan Nabi, jalan yang lurus Nabi Muhammad. Quran ada di sini ya kan, nur ada di sini, tauhid ada di sini, ma'rifah ada di sini, tajalli ada di sini, semua ada. Muhammad kan di sini, sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ke jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus, yang kada pernah belok, dan terus sambung kepada Allah. Habibuna Muhammad. Menang membelokkan apa yang kita muliakan Nabi ya. Ayat kita kompas dalam kiblat Allah. Kompas ujian Tuhan juga. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ujian Nabi yang menghadap turuti aku. Ini jangan sampai kekanakan kita ini masuk ke pesantren. Nang pesantren itu nang kadang mengenalkan dua Nabi. Ini melihat memang bagus juga bang, bagus, bagus. Cuma lawan hakikat Nabi kada. Maka kita disuruh mengenal Nabi itu zahiran wa batinan, zahir dan batin. Orang itu menjahirkan Nabi. Ini Pak Haji ini lah. Munsin jahirnya aja, batinnya kada, ruhnya kada, hidup batin. Ulumnya, bapak Nabi kada ada roh sempurna, zahir dan batin ada. Lalu kau benar, menruh ini hilang. Ini kalau kemungkinan amun lagi ada rohnya digeliming sosok kena dibinian mungkin itu nyaru mun rohnya ada geliming sosok dibinian tuh udah yang lagi biar 1000 kali menggeliming ada reaksi sinyalnya sudah dicabut lalakian juga begitu mandi nah memandi mangit nah dijat busuk-busuknya dianunya kayak itu ada kacungnya sinyalnya katanya tapi kalau hidup ada sinyal ada rohnya jangan kena makanya ini bom ini jangan dipikirkan ini contoh sinyal Nabi kita itu zahir batin bukan jasad aja yang mulia bukan itu aja jasadnya mulia banget apalagi batin Nabi Muhammad. Maka Ad-Diba berkata wa tilkal qubbatul hadra wa fiha di bawah rumah hijau di situ ada jasad Sayyidina Muhammad yang mulia nuruhu yajrul bayahid nur sinyalnya Nabi itu bukan di situ aja sinyal Nabi yajrul bayahid sarap nurun Nabi berjalan sinyal itu ke alam semesta sampai kepada kita berjalan. Jadi gue ingatakan kita bisa membacaan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa makan, kita bisa bergerak. Ini karena adalah
karena pancaran Nabi dari Nabi Dina sampai kepada kita. Jadi yang bergerak ini sebenarnya ada pancaran Nabi. Pancaran Nabi itu diatur Tuhan itu terus kepada Allah. Pancaran Nabi ada di mata kita, lalu ngaranya penglihat. Pancaran Nabi ada di telinga, lalu ngaranya pendengar. Pancaran Nabi ada di hati, lalu bisa ingat, lalu bisa merasakan. Pancaran Nabi ada di muntung, lalu bisa bicara, bisa bacaan macam-macam. Pancaran Nabi ada di awak, maka awak kita itu merasa, lalu rasa hidup. Nah hidup itu bukan kita pada hakikatnya, tapi karena ada berkat Nur Sayyid Muhammad pancaran Nabi. Jelas kah? Jelaslah. Ini inang kawak ilmu di bawah bulik supaya kita jangan lupa. Nah si pancaran tadi hubungannya langsung kepada Allah, kada ada wasito, kada perantara, langsung. Makanya siapa yang menyebut Nabi, mengingati Nabi, maka hukumnya orang itu mengingati Allah. Kenapa? Karena pancaran itu diperbuat oleh Allah, dan awak Nabi sendiri itu adalah min af'alillah, daripada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kan pernah salah lagi. Nabi kan pernah salah. Kayak apa hendak salah? Karena Nabi Muhammad itu mulai seawalnya sudah seasalnya Tuhan kada pernah memisahi, alias Tuhan bertajalli yang sempurna kepada wujud Nabi Muhammad. Bukan tajalli fi'il aja, bukan tajalli sifat aja, bukan tajalli asma aja, tapi tajalli jatnya Allah, jat sifat asma Allah 1000% bertajalli kepada Sayyid Muhammad, kada yang lain. Duna gairih, tidak yang lain, hanya kepada Sayyid Muhammad. Maka ada di sini yang dikatakan wallahi ma hadzal wujud illa musyirun lil maut. Wallahi ma hadzal wujud illa musyirun lil ma'bud faqum wala biya adun ya dhahiran fi kulli syai salli wa salam lam yasalam ala nabi awal ali wa sahbil kiram. Kita ada Nabi yang seperti Muhammad, karena makhluk yang seperti Nabi Muhammad. Bahkan seluruh nabi-nabi itu yang diberitahu oleh Allah bahwasanya yang ada di mulut nabi-nabi itu adalah kelebihan ampun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ampun Allah Ta'ala. Makanya waktu Mi'raj Nabi kita dihadangi oleh puluhan malaikat, oleh para nabi rasul. Di mana? Di Masjid Aqsa. Orang yang mendahulu hidup meninggalkan dunia, menghadap Nabi. Nabi masih hidup. Baik, berarti Nabi itu Mi'rajnya jasad dan roh dihadang oleh nabi-nabi yang lain. Dihadangi semua anak menunggu di Aqsa. 124.000 nabi, 313 rasul menhadangi. Marhaban, marhaban bin Saleh, marhaban bin Alaya, marhaban berataan Umar. Nah, bersalaman berpaluk mencium Nabi. Cuma kalimatnya ini untuk berataan itu ada Nabi. Menghadang di sini. Berpaluk. Ini udah nabi-nabi ini pernah kami tunggu, kabarnya sudah ada, kami tidak pernah melihat. Ini pangurangnya, neng ini pak. Kegembiraan bubuhan Nabi dan Rasul mendatangi menghadap Nabi Muhammad. Nabi-nabi kita ya alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad kadang minta diberi Tuhan. Sampai Nabi Musa berucap, ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan umat Nabi Muhammad. Tuhan kada. Tapi akhirnya mau juga. Tuhan ya, ini dari kiamat dikumpulkan kira-kira lawan umat dari kami jadi umat Nabi Muhammad juga.
Nabi kita Muhammad. Nabi naik ke atas lagi. Apa naik? Karena langit mengundang. Bukan Tuhan berada di situ, bukan. Jadi jangan dipadahkan karena Nabi itu naik ke langit bertemu Tuhan. Karena Nabi sebelum bertemu Tuhan sudah bertemu Tuhan. Bahkan sejak Nabi itu awal diciptakan Tuhan itu dengan kata Tuhan. Nabi berjalan dengan Tuhan. Nabi melihat dengan Tuhan. Nabi melihat dengan Tuhan. Jadi Nabi itu sudah lawan Tuhan. Lalu kenapa ini kisah itu ini kesalahan menjadi Tuhan? Nabi itu kan menjadi Tuhan karena Tuhan mau tanda-tandanya, tapi lawan Tuhan juga. Makna utusan Rasulullah itu utusan Allah. Beda gue. Utusan Tuhan lawan utusan manusia lain. Cuma sama bahasanya Rasul utusan. Amun Pak Haji Johan mau utus ulun ujar Pak Haji Johan. Nina, guru denjar. Ini ada buah manggis apa namanya? Buah manggis atau limau atau manggis ya? Buah manggis. Ulun mengirim pian, tolong mendoakan membini pian. Umpama. Lalu ulun siapa yang utus? Ulun kok diutus munjuk supaya munjuki manggis bawa ulun. Ulun utusan pian. Ulun bawa ekor dan dinulun apa itu mengantar pasangan Pak Haji Johan, betul. Tapi Pak Haji Johan munjuki ulun membawakan Pak Haji Johan di sini. Ulun berjalan utusan Pak Haji Johan membawa kau dinulun sana ngomong. Ulun ke rumah. Kira-kira Pak Haji Johan ini berpisah kan dulu? Berpisah ada kok? Berpisah. Sini kan kau lagi orang di jalan tuh, wadah janda kan tahu sih. Ulun bawa aja. Ya kah? Sampai di rumah nih pesan Pak Haji Johan ikam mana bini deh. Terpisah kau lagi. Tapi kalau utusan Tuhan ada sama. Kalau utusan Tuhan ya Tuhan Muhammad sampaikan ini kepada umat ikam. Sampaikan ini sampai aku sampaikan. Dia Nabi ketemu syafaat Allah. Ayo, ini nur punya Tuhan nampakkan lawan umat ikam. Ini ilmuku nampakkan dengan umat ikam. Maka Nabi membawa itu. Tapi Tuhan walaupun Nabi diutus oleh Allah, tapi Allah yang ada di alam Nabi itu mengiringinya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Waktu Nabi menunjuk kita pendek itu nang menolongi nang keluar kalam itu nang keluar menunjuk Nabi itu dari Allah. Jadi Allah yang mengeluarkan menunjuk Nabi. Jadi Nabi itu walaupun disuruh Tuhan, tapi Tuhan yang memisahi. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau ya Muhammad yang melontar ketika engkau melontar, walakin Allah rama. Aku ya Tuhan yang melontar. Makanya Nabi itu zahir, hakikat Nabi itu Allah yang bermain di situ. Nabinya lain Tuhan, tapi yang memperbuat Nabi adalah Tuhan. Muhammad yang berlaku, Allah yang melakukan. Muhammad yang berbuat, Allah yang memperbuat. Itulah hakikat yang hebatnya yang kada pernah terpisah lawan Tuhan. Mampir sembahyang Nabi. Mampir aja sembahyang. Sekalinya 50 dia bersembahyang. Kalau bahasa Inggris second. 50. Turun Nabi membawa sembahyang 50. Kesan kita itu Nabi mengambil lawan Tuhan. Tapi Tuhan kadang kayak apa Nabi dibedakan Nabi itu kisahnya aja Pak. Ini intinya Nabi itu kisahnya aja merah. Kisahnya naik turun tuh. Padahal hakikatnya Nabi itu kada pernah turun, kada pernah merah, kada pernah naik. Kenapa ini naik? Supaya tahu kita Nabi Muhammad tinggi, lalu kisahkan, diulahkan kisah Nabi itu naik. Supaya tahu, karena manusia kada kalah sama lawan naiknya Nabi.
Nah kalau kita kada pernah naik, Nabi tadi itu dicontohkan paling tinggi sudah sampai Jibril dinaikkan apa di muntaha itu ada kawan. Tapi kalau hakikat Nabi, lah hakikat Nabi nih. Kalau Nabi, ruhnya Nabi, nurnya Nabi, sirnya Nabi, sinyalnya Nabi, itu kada pernah putus, kada pernah berpisah di hadirat Allah. Ya kah? Jahirnya turun naik, hakikatnya di hadirat Tuhan. Anna ruhul syarifah mustabiratun bil hawliyah. Artinya roh Nabi itu selalu di hadirat Tuhan. Nah bu, bisa nambihan lagi tak? Ini mikrofon lah, jangan salah sangka. Ini mikrofon. Nah, mikrofon. Belum pasang di sini mikrofonnya. Ini tahan di sini. Ini kada bercabut. Naik, turun. Naik, turun. Jangan. Nang turun naik tu ini dia gue. Yang ini naik lah. Di sini aja kok. Turun lagi ke bawah sedikit. Turun, naik, turun, naik. Kecabutlah lagi, kecabutlah. Turun, naik. Tepat di sini. Iya kan? Nah, lagi. Nah. Bergeraklah, bergeraklah. Nah. Bergeraklah. Nah, bergerak. Nah. Ning ininya yang bergerak gue. Ning ini bergerak lah. Ini di mana? Anak ini ada kan di mana? Di mana anak ini? Di sini. Begitu ada. Nah, nang bergerak ini aja nah. Ininya. Di situ aja. Ya kan? Alhamdulillah kan? Iya kan? Hakikatnya di situ di hadirat. Tapi yang bergerak itu, nah turun naik di Muhammad. Artinya anunya Nabi itu turun. Nah, punya turun, cacap serta ini. Punya naik, cacap di sini juga. Dilihat dua, hakikat satu. Ya kan? Dilihat dua, hakikat satu. Makanya hadirat Nabi lawan hadirat Allah. Hakikatnya satu hadrat. Makanya dia bilang mati, naik terus. Nah disinilah malaikat. Apa malaikat Jibril kada kau umpati. Kenapa? Karena Nabi sudah mentok di hadrat Tuhan. Dan sampai di hadrat Tuhan yang kada kawa yang lainnya itu satu hadrat Sayyidina Muhammad. Tapi nanti kita lain Tuhan. Orang yang parah lawan Tuhan. Ngalihin kan parah. Nah kayak gelas tuh lawan kaca. Nah, ini gelas nah. Ini kaca. Ya kalau apa fungsinya? Diminum. Haus. Gelas berarti kaca betul. Nang kita lihat ini kaca kan gelas kan? Gelas kan kita lihat, tapi kita pandang begitu ternyata gelas itu kalau kada kaca kan jadilah gelas. Nah, kaca itu hakikat, gelas ini kejahilan hakikat. Jelas kan? Iya kan? Nah, lalu Nabi Musa alaihissalam bertakun apa yang diberi Tuhan di sana? 50 waktu. Ujian Nabi Musa minta kurangi doa Allah, jangan sampai 50 karena umat ikam yang umat sempian dari Nabi Musa wahai Muhammad kada kawa menggawi 50 itu. Umat ulun aja 2 pagi sore kada kawa, apalagi umat sempian. Lalu apa? Naik lagi, naik pulang.
Bekisah, pokoknya bekisah dalam bahasa Tuhan lawan Nabi itu bahasa kodem. Nabi yang paham. Jadi Tuhan itu bekisah lawan Nabi dengan bahasa kodem. Karena suara Tuhan, karena Tuhan itu ada huruf ada suara. Kalam Tuhan itu tidak ada huruf ada suara. Makanya berdoa Nabi di hati itu bahasa kodem. Nabi mengisahkan kita karena bahasa kodem, bahasa Nabi. Karena yang paham bahasa Tuhan Nabi, makanya bahasa Tuhan kodem itu diterjemahkan Nabi dengan bahasa Arab. Kalau kita pakai ini maksudnya kodem, ini maksudnya lah. Paham kan? Nah, ya. Sudah sampak tuh. Udah mau lagi bersuara dah. Udah mau lagi. Udah mau lagi. Kita skip. Ini ketahuan biasa malam ini kalau tahu dengan paham udah kita paham mendatang. Nabi naik, ujian Tuhan apa kabar? Kalau kami tak orangnya Tuhan. Orangnya 5 naik turun Nabi sampai ke Musa kayak apa ini masih banyak lagi yang 45 minta lagi naik pulang kurang 5 9 kali Nabi Muhammad turun naik mau urus sembahyang supaya jangan banyak loh permintaan Nabi Musa. Akhirnya bisa 5 lagi ujian Nabi Musa tolong minta sekali lagi minta kurangi Nabi kan mau lagi ada sopan aku yang Nabi. Akhirnya 5 nanang 5 itu biar baik ya kalau mi'raj kita ini mi'raj 5 itu nang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu mi'raj kita. Gasan apa sembahyang? Mi'itihi karena sembahyang itu 4 hurufnya alif begini betul ruku huruf ha sujud huruf mim duduk huruf dal maka berbentuklah huruf sembahyang itu menjadi nama Ahmad. Dan kita itu Ahmad dengan ilmu Ahmad juga ilmu Muhammad. Karena kita bergawi dunia, awak kita ini lain malaikat, maka dibentuk Tuhan menjadi hurufnya mim kepala, ha tangan, mim perut, dal batis, maka bertulislah Muhammad. Muhammad apa gaulnya? Mi'raj kerbangpihan Ahmad. Nang di langit sudah, nang di bawah contohkan sendiri. Makanya orang sembahyang itu mi'raj menambah kehusuan, menambah menyetrum kepada wujud Nabi Muhammad. 5 supaya kita kalau di sembahyang itu juga nang ada salam, nang ada salawat, nang ada syuhud, musyahadah, ya kan? Syuhud, masyhud, syahid, di situ ada. Inilah yang umin. Mungkin ada sembahyangan kayak apa kita kan bersama dengan Nabi. Maka Nabi Muhammad itulah kenapa Nabi itu adalah kezahiran syariat Allah, kezahiran syariat Allah, kezahiran hakikat Allah, kezahiran makrifat Allah. Kisahnya mana syariat Muhammad, tarikat hakikat pada hakikatnya ampun Tuhan itu. Oleh karena itu orang yang berhubungan dengan Nabi hakikatnya sampai kepada Allah. Nah itu cerminan Allah adalah cara mencontoh Tuhan, melihat apakah hendak Tuhan dihati Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang baik disampaikan. Oleh karena itu sembahyang itu jangan ditinggal. Nabi kita ini kan langsung kepada Tuhan lawan Nabi dahulu. Nabi kita paraki Nabi waktu buat min abwabiha hendak masuk ke rumah liwat pintu mau ke rumah ada pintu kayak apa masuknya masuk ke hati Allah pakai pintunya pintu hati Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Salawat kita baca kemudian dia sembahyang Nabi amaliyah Nabi ilmu Nabi supaya hilang diri kita nampak dari Muhammad munsulnya dari Muhammad adalah nampak dalam kita maka Allah memandang kita kada keampihan lagi. Kalau ada sumur di ladang marilah kita menumpang mandi. Mungkin di rumah ada sumur kenapa menumpang ke sumur orang? Kalau ada jarum yang patah
Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata salah jangan dibuat dalam hati. Jangan kata juga membuat kesalahan orang. Nanti kita bawa di hati kita adalah kebaikan Sayyidina Muhammad. Bila kali Muhammad berarti ampun Allah Ta'ala. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jadi. Badan kurus bukan tak makan, karena selalu mengganang kekasih hati. Kucing kurus mandi di papan. Mandi papan si kayu jadi. Badan kurus bukan tak makan, takut kalau terpisah dengan wujudnya Nabi. Kalau kita kadang mendapat lawan Nabi, tanda kadang mendapat dua Allah. Kalau kita mencintai Nabi, tanda mencintai Allah. Kalau kita masuk ke hati Nabi, hati kita masuk ke hati Allah. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan, hendak kawin disasah bini. Biji tiwadak, biji durian. Biji langsat, biji apa yang paling kenal? Yaitu biji brinjal. Biji apa yang paling lucu? Biji paler. Karena mana? Biji paler itu kan yang penting itu. Ini setia itu. Ini mengawal itu belajar biji paler. Itu mengawal tuh. Kepalanya masuk. Ini tinggal di luar. Karena kalau umpatnya bampek aja, bampek warna. Coba bayangkan amunnya itu umpatnya masuk, hancur kalau permainan dia. Terkait bini kada lagi menangis, kada lagi ketawa. Coba bayangkan tuh. Kan mau umpat gitu. Anu di belakang aja, nanti muka yang ayo bos, maju. Malam bos. Punya buat kali ini sampai. Ini Pak, biar bos kali ini sampai. Berbunyi yang kurang. Nah, makin bos bermain, makin keluar. Aja. Coba itu jangan dibawa mulai. Jangan ini di sini 2 jam 3 jam mengumpulkan macam-macam sudah. Timba bulik jadi masuk ilmu. Sekali masuk baca coba banyak udah belajar. Mulai tadi kisah salawat, kita kisah Nabi, hadrat Nabi, mulai ujung rambut sampai ke batis. Ini ada berkat Sayyidina Muhammad. Itu juga mulai abahnya kita pandangan kita umum barang. Kada lagi ini alam, ini berkat dari Muhammad. Kita melihat dengan berkat dari Muhammad. Memang Allah melihatkan, nyaman lah kayak itu. Mungkin kada paham apa? 3 jam di sini dia boleh apa dia abahnya tadi kisahnya, abahnya berbahagia jaring kah atau kecapian kah? Apa dia berkelurin? Paling begini. Itu ada masuk malahnya juga paham. Jangan dimasukkan begitu lah. Dingin aja. Mana kau baca? Belajar paling kebir. Nah belialan berapa anak pendek? 9 ya. Nah apa yang dijauhin itu 9 tuh? Itu jangan munafik jujur aja. Ini rokok kata mau kawin sana sini, nganggur cirit kalau rokok ulang ceramah saya ingat. Apa ceramah kotor ya? Iya, orang begini ini kesel kemarin itu dia apa? Artinya mungkin aja biasakan aja cikin. Nah, makanya Adit, ini jangan dibawa boleh kisah ini. Kisah Nabi boleh. Mungkin kisah serius kan? Paling berapa jam? Bolehkan tuh balik kawan. Ada beberapa kami bolehkan. Ada nama macam-macamnya, aku gurunya kalau semangat kan? Kamu bapak, ibu. Kenapa jadi kayak gitu? Iya kan? Tapi kayak saya lucu-lucu. Coba liburan ini lagi diambil. Tetap walaupun berbuyang-buyang, tetap dan akarnya situ juga. Walaupun apa yang dikisahkan, tetap akarnya Sayyidina Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Doakan mudah-mudahan selamat keluarga Anda. Mudah kita ahli surga barangkali.
mudah-mudahan bahagia Tuhan kita kalau mendakai Nabi di sana. Tapi karena Allah datang ke sana, amal murnya juga ke sana. Allah dalam menggerakkan itu, mudahan berarti ke sana ya. Amin. Ya kan amalan tolak haji aja boy. Sedikit lagi amalan tolak haji. Baca Allah mengiyasin lana ziyarah Makkah wal Madinah di baris Muhammad, baca 4 kali kan. Baca juga kira surah Waqiah. Kan amal rezeki ini surah Waqiah. 2 bagus juga. Mun juga baru menjual kan surat tanah di bank situ kan juga kan. Nah ini Pak Haji luar biasa, orang-orang pada berdusta biar siapa jual nasi kuning hari-hari. Ya Allah bismillah. Kalau nasi putih makan putih luar kuning. Lu nasi kuning biar masak kuning, masuk kuning keluar kuning. Nah ini Pak nasi kuning itu bagian ya. Untuk makan nasi kuning beli lagi. Kalau ini kuning enggak, mau hebat banget lah, ada berdusta. Nah kau jadi kuning jual itulah. Itu aja, maaf sekali lagi, mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Umpat dulu mereka Anda. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma asil wa hdi wa baligh wa taqabbal wa ij'al fama qala ma 'amilna min anwa'il khalaq wa ma qulna min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma sabbahna min qawli subhanallah wa ma astaghfarna min astaghfirullah wa ma sallallahu wa sallamna ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa ila hazni rasulillah thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin thumma ila arjamil malaikatil muqarrabin thumma ila arwahil jami'i jami'il awwal thumma ila ahli rasulillah thumma ila rasul azwajin nabi sallallahu thumma ila arwahil ahli rasulillah thumma ila arwahil ashabi rasulillah thumma ila arwahil jami'i awliya rasulillah thumma ila arwah jami'i ulama'i rasulillah thumma ila masyayikhna muallim ustazina wa thumma ila arwahil ummahatil خصوصا يا الله شيخنا وربنا شيخ الزين بن عبد الله البني وصولهم اللهم بارك لنا ببركاته اللهم بارك ببركة علومه اللهم بارك لنا ببركاته بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت الرحيم ثم الى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغارا ولمشايخنا ومعلمين واستاذنا ازواجنا واولادنا وبناتنا وذريتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وبركة مولانا محمد Demikianlah acara kita. Kami yang bersama mewakili panitia penyelenggara kegiatan besar Islam yang Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan banyak terima kasih kepada para undangan dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bebas, bebas.